Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi amma ba'd. Pada pertemuan sebelumnya, pada session sebelumnya, kita sudah mulai menjelaskan beberapa pembahasan yang berkaitan dengan masalah melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Di sini Syekh rahimahullahu taala menuliskan keyakinan ahli sunnah wal jamaah yang beliau yakini. Kata beliau, wa annal mu'minina yarawna rabbahum bi absarihim yaumal qiyamah. Sesungguhnya kaum mukminin mereka melihat Rabb mereka dengan mata-mata kepala mereka pada hari kiamat. Ya. Jadi yang dibahas oleh ahli sunnah tentang melihat Allah dengan mata kepala itu hanya kejadian di hari kiamat. Adapun di dunia, sepakat para ulama tidak ada yang melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepala di dunia. Siapa yang mengatakan dia pernah melihat Allah dengan mata kepalanya di dunia, maka ini tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama, dia dianggap kafir, keluar dari Islam. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ta'allamu annakum lan taraw rabbakum hatta tamutu. Ketahuilah bahwa kalian tidak akan melihat Rabb kalian sampai kalian meninggal, sampai kalian mati. Di dunia ini pandangan mata lemah, tidak mungkin sanggup untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Namun di akhirat pandangan mata dikuatkan oleh Allah. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fabasaruka al-yawma hadid." Pandanganmu pada hari itu adalah sangat tajam. Kalau di dunia makhluk ini tidak sanggup untuk melihat Allah Subhanahu wa taala atau untuk menerima penampakan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua membaca di dalam Al-Quran kisah bagaimana Nabi Musa alaihi salam memohon kepada Allah supaya ia bisa melihat Allah. Kisahnya diterangkan di dalam surah Al-A'raf. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh qala rabbi arini anzur ilaik. Qala lan tarani walakin anzur ila al-jabal فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صائقا. Begitu Nabi Musa datang ke mikot kami, yang mikot tempat yang sudah ditentukan oleh Nabi Musa untuk didatangi, Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Nabi Musa. Maka Nabi Musa berkata, wahai Rabbku, biarkan aku melihat kepadamu. Maka Allah berfirman, lan tarani, engkau tidak akan melihatku. Walakin yanzur ilal jabal, tapi lihatlah ke gunung. Kalau gunung ini bisa tetap pada tempatnya, maka engkau akan melihatku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka. Begitu Rabbnya Allah Subhanahu wa taala menampakkan dirinya ke gunung, maka gunung ini pun hancur berkeping-keping. Wa kharra Musa sa'iqa, dan Nabi Musa tersungkur pingsan. Iya. Begitu Nabi Musa alaihi salam sadar, beliau pun bertobat, beristighfar kepada Allah akan permintaannya. Maka makhluk ini
Ya, tidak akan mungkin melihat atau tidak akan sanggup untuk menerima penampakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam hadits Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa hijabuhu nur." Hijab Allah itu adalah cahaya. "Lau kasyafahu la ahraqat subuhatu wajhihi man taha ilaihi basaruhu min khalqihi." Hijab Allah adalah cahaya. Andai kata hijab Allah ini disingkap, maka keelokan, keindahan wajah Allah Subhanahu wa taala itu akan membakar apa yang dicakup oleh pandangan mata Allah Subhanahu wa taala. Ya, maksudnya kalau disingkap, seluruh makhluk ini akan terbakar oleh keindahan, keelokan dan cahaya wajah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka ini dari dalil-dalil yang menetapkan bahwa di kehidupan dunia ini Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilihat. Tidak bisa dilihat dengan mata kepala. Ya, adapun melihat Allah di dalam mimpi, ini dibahas oleh para ulama bahwa melihat di dalam mimpi ya suatu hal yang mungkin. Ya, tidak ada dalil yang menafikan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'aitu Rabbi fi ahsani surah." Aku melihat Rabbku di bentuk yang paling indah. Ini mimpi. Iya. Dan yang dibahas oleh Syekh di sini tentang melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Melihat dengan pandangan mata, dengan kepala mata. Ya. Melihat dengan kepala mata. Kemudian yang perlu diperhatikan di sini, ya. Bahasa dari penulis melihat dengan mata kepala. Ya. Ini diterangkan di dalam Al-Quranul Karim dalam sebuah ayat. Dan ini ayat yang paling tegas di dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman akan melihat Allah dengan mata kepala mereka. Ayatnya berada di dalam surah Al-Ahzab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam." Tahiyat mereka, ya, kata sanjungan dan pujian yang mereka ucapkan tatkala mereka melihat Allah dengan mata kepala mereka, kata pujian mereka adalah salam. Ya. Adalah salam. Ucapan keselamatan. Ya. Di sini dalam ayat yauma yalqawnahu. Ya. Saya definisikan sedikit ya, ini bahasa Arab. Yalqawnahu dari kata liqa. Liqa itu dalam bahasa Arab, dan ini kaidah dalam menafsirkan Al-Quran. Kata liqa, perjumpaan dengan Rabb. Liqa Rabb di dalam ayat-ayat Al-Quran beberapa tempat itu ditafsirkan dengan dua penafsiran oleh para ulama, ahli tafsir. Penafsiran yang pertama, liqa bermakna dia menghadap kepada Allah. Penafsiran yang kedua, liqa bermakna melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi seluruh ayat-ayat yang terdapat di dalamnya liqa, kata liqa, ya, maka itu bisa dimasukkan ke dalam ayat-ayat yang menjadi dalil bahwa Allah akan dilihat pada hari kiamat. Jelas ya? Seperti misalnya ayat di akhir surah Al-Kahfi, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharap liqa dengan Rabbnya, maka hendaknya dia beramal salih dan jangan dia berbuat kesyirikan kepada siapapun bersama Allah. Jadi kata liqa di dalam ayat ini itu mungkin bermakna berjumpa dan mungkin bermakna melihat. Tapi khusus di surah Al-Ahzab di sini, kata liqa di sini tidak ada lain maknanya kecuali bermakna melihat dengan pandangan mata, dengan mata kepala. Karena ada kata tahiyat di dalam konteks ayat. Dan ini dalam bahasa Arab, kalau kata liqa berkumpul dengan kata tahiyat, ya, hal yang disepakati oleh ahli bahasa, liqa itu bermakna melihat dengan mata kepala. Ya. Dan ini kesepakatan di kalangan ahli bahasa disebutkan oleh
Abu Ahmad As-Sa'lab, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Battah di dalam Al-Ibana. Iya. Maka ini ayat di surah Al-Ahzab ini dalil yang paling tegas menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan dilihat oleh kaum mukminin pada hari kiamat. Ya. Dilihat oleh kaum mukminin pada hari kiamat dengan mata kepala mereka. Ya. Dan sebagaimana yang telah diterangkan bahwa melihat Allah Subhanahu wa taala ini bagi orang-orang yang beriman itu adalah kenikmatan, adalah anugerah yang sangat besar. Bahkan dia adalah tambahan nikmat di dalam sorga. Tambahan nikmat di dalam sorga. Karena itu diterangkan oleh Syekh di sini, kama yarawna al-qamara lailatal badri la yudammuna fi ru'yatihi. Sebagaimana mereka melihat bulan di malam purnama, ya, tidak terhalang di dalam melihatnya. Ya. Kaum mukminin dimudahkan melihat Allah. Sebagaimana misalnya kita di malam purnama, bulan itu sangat tampak dengan jelas, tidak ada yang menghalangi. Demikian pula seorang hamba melihat Rabbnya pada hari kiamat sangat tampak jelas, tidak ada yang menghalanginya. Iya. Dan kata la yudammuna di sini ada dua harakat, bisa dibaca yudammuna, mimnya ditasydid dan bisa tidak ditasydid. Iya. Jadi kalau yudammuna itu artinya tidak berdesak-desakan dalam melihatnya. Kalau yudammuna artinya tidak terhalang, tidak tertirai. Ada bacaan yang tanpa ditasydid itu lebih masyhur. Baik. Jadi itu sebagian ayat-ayat Al-Qur'anul Karim yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala dilihat pada hari kiamat. Ya. Di sini saya perlu mengingatkan bahwa sebagian dari manusia ada yang mengingkari keyakinan ini. Mereka mengingkari bahwa Allah akan dilihat pada hari kiamat. Walaupun sudah kita terangkan tadi bahwa ayat-ayat sangat banyak sekali menjelaskan tentang ini. Hadits-hadits mutawatir menerangkan bahwa Allah akan dilihat pada hari kiamat. Ya. Dan juga para ulama sepakat tentang hal ini, tapi ahlul bidah mereka mengingkarinya, khususnya dari kalangan Al-Mu'tazilah. Ya, mereka mengingkari bahwa Allah dilihat pada hari kiamat. Dan mereka mempunyai syubhat di dalam hal ini. Sini saya terangkan sebagian syubhat mereka supaya kita paham bahwa pada sebagian pembahasan akidah yang merupakan ciri umat Islam disepakati oleh para ulama, ada yang mengingkarinya, mereka berdalilkan dengan dalil-dalil yang sebenarnya tidak ada pendalilan di dalamnya. Tidak ada pendalilan di dalamnya. Dan ini dari jalan ahlul bidah dari masa ke masa hingga hari ini. Di masa ini banyak dari ahlul bidah, orang-orang yang menyimpang dari jalan yang lurus. Ketika mereka berdalilkan, mereka baca ayat-ayat Al-Quran, tapi tidak ada di dalam ayat tersebut pendalilan. Saya berikan misalnya contoh pendalilan. Mereka di dalam kisah Nabi Musa itu tadi, yang Nabi Musa meminta kepada Allah supaya dirinya dibolehkan untuk melihat Allah. Di dalam konteks ayat, lan tarani, engkau tidak akan melihatku. Engkau tidak akan melihatku, pakai kata lan. Ya. Maka ahlul bidah berkata ayat ini adalah nas tegas menunjukkan bahwa Allah tidak akan dilihat. Sebab memakai kata apa? Memakai kata lan. Dan lan itu penafian dalam bahasa Arab, menunjukkan penafian selama-lamanya. Ya. Penafian selama-lamanya. Dan ini keliru. Ini keliru. Kekeliruannya diterangkan di dalam ayat ini sendiri dan diterangkan dari sisi ilmu bahasa Arab. Ya, sebab di dalam ayat tatkala Allah berfirman lan tarani, engkau tidak akan melihatku. Ya. Di kelanjutan ayat Allah berfirman walakin unzur ilal jabal, tapi lihatlah ke gunung. Ini istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau gunung ini tetap di tempatnya, maka engkau akan melihatku. Ya, jadi disebutkan syarat. Kalau syarat ini terjadi, Nabi Musa mungkin melihat Allah. Andai kata tidak mungkin sama sekali, tidak mungkin, akan dikatakan kalau gunung tetap, maka engkau akan melihatku.
Maka di sini menunjukkan bahwa la tidak mungkin bermakna penafian selama-lamanya. Ini penafian bermakna engkau tidak akan melihatku di dunia, bukan di akhirat. Ya. Itu sisi yang pertama. Kemudian sisi yang kedua. Ya. Kemudian sisi yang kedua, kata lan di dalam bahasa Arab itu tidak harus bermakna penafian selama-lamanya. Ya. Ada sebagian memang ahli bahasa yang mengatakan bahwa lan itu bermakna penafian selama-lamanya. Tapi ini pendapat yang lemah. Pendapat yang lemah. Ya. Kata Ibnu Malik rahimahullah dalam Al-Kafiyah, "Wa man yara an-nafya bilan mu'abbada fa qawluhu urdud wa siwahu ududa." Kata beliau, siapa yang berpendapat bahwa kata lan bermakna penafian selama-lamanya, maka tolaklah ucapan tersebut. Ya, pendapat yang lainnya yang mengatakan bukan penafian selama-lamanya, itulah yang engkau kuatkan. Ini Imam Malik pakar bahasa yang punya alfiyah. Ya. Beliau menegaskan bahwa ini yang dikenal di kalangan ahli bahasa. Jelas ya? Maka ayat-ayat Al-Quran tidak ada pertentangan, semuanya menunjukkan makna yang sama. Ini dalil yang pertama. Ya. Kita melihat dia bagaimana ahlul bidah keliru memahami ayat karena mereka tidak punya pemahaman ilmu bahasa Arab yang benar dan tidak punya fikih memahami ayat dengan benar. Akhirnya salah pendalilannya. Contoh lain dari pendalilan mereka, ya, ayat di surah Al-An'am. Kalau itu tadi ayat di surah Al-A'raf, ayat di surah Al-An'am. Di surah Al-An'am ayatnya, la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absar wa huwa al-latiful khabir. Disebutkan di dalam ayat bahwa Allah itu tidak bisa diliput oleh pandangan mata. Dialah Allah yang meliput pandangan mata. Kata mereka, ayat menunjukkan bahwa Allah tidak bisa diliput oleh pandangan mata. Itu artinya tidak bisa dilihat. Ya, jadi mereka jadikan ayat ini sebagai dalil bahwa Allah tidak bisa dilihat. Dan ini sekali lagi pendalilan bukan pada tempatnya. Ya, sebab yang ditetapkan oleh ahli sunnah adalah melihat Allah, bukan meliput. Beda ya antara kata ar-ru'ya dan kata al-idrak. Ru'ya dalam bahasa Arab diartikan bahasa Indonesianya melihat. Kalau idrak itu artinya dia melihat meliputi segala sisinya. Jelas ya? Beda antara dua kata ini. Ya. Tiang itu segi 4 ya tiangnya. Saya hanya melihat 2 sudut dari sini. Saya hanya melihat 2 sudut, ini bahasanya dalam bahasa Arab melihat. Sebab saya tidak lihat seluruhnya. Kalau saya melihat seluruhnya, itu baru namanya meliputi. Ya. Digunakan kata idrak. Yang dinafikan di dalam ayat adalah melihat dari keseluruhan. Itu yang dinafikan. Adapun melihat bermakna melihat wajah Allah, itu ada ditetapkan di ayat-ayat yang lain. Jelas ya? Dan ini kekeliruan dari ahlul bidah karena mereka tidak paham bahasa Arab. Ya. Padahal pembedaan antara idrak dan ru'ya ini ada di dalam Al-Quran. Ada di dalam Al-Quran dibedakan. Ya, pembedaannya ada di surah Asy-Syu'ara. Di kisah Nabi Musa alaihi salam ketika dikejar Nabi Musa dan Bani Israel, mereka dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Jadi maklumi ya kisahnya. Ya, jadi di surah itu diterangkan Allah memerintah kepada Nabi Musa membawa Bani Israel perjalanan di malam hari. Maka Fir'aun pun mengikuti mereka. Fir'aun dan bala tentaranya menyusul. Ya. Dari kejauhan sudah saling melihat. Nah, maka ketika sudah saling melihat ini, keadaan ini dibahasakan di dalam ayat. Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Begitu 2 kelompok sudah saling melihat, dibahasakan dengan kata ru'ya, sudah saling meru'ya. Karena baru saling melihat. Ya. Maka pengikut Nabi Musa berkata, sebentar lagi kita akan diidrak. Artinya sebentar lagi kita akan dikejar dan dikepung dari segala sisi. Ya. Jadi dibedakan antara kata melihat dan apa? Idrak di dalam bahasa ayat ini. Ya. Maka inilah kedetailan ilmu agama. Seorang itu ketika mempelajarinya, ya, tidak cukup dia mengerti
terjemahannya dalam bahasa Indonesia misalnya, dia harus lihat ya, ayat-ayat tersebut, hadits-hadits tersebut, ya, apa maknanya dan kandungannya dari sisi bahasa Arab. Ya. Ini orang-orang ahlul bidah mengerti bahasa Arab, tapi mereka keliru di dalam memahaminya karena tidak punya pemahaman yang mendalam tentang bahasa Arab itu sendiri. Iya. Baik. Jadi secara umum bahwa melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat adalah sebuah keyakinan dari umat Islam yang disepakati. Tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama. Setelah menjelaskan tentang keyakinan yang agung ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan dilihat pada hari kiamat. Dan ini subhanallah bagi seorang mukmin dan mukminah, apabila ia membacakan ayat-ayat Al-Quran dan hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah akan dilihat pada hari kiamat, dan melihat Allah itu adalah kenikmatan yang sangat besar bagi kaum mukminin, dan melihat Allah Subhanahu wa taala ini adalah keyakinan, maka dia meyakini keyakinan ini, dia berharap semoga ia digolongkan kelak di kemudian hari termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melihat wajahnya yang mulia, mendapatkan kehormatan untuk memperoleh kenikmatan dengan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian dalam pembahasan akidah berikutnya, kata Syekh rahimahullah, wa uminu bi anna an-nabiyya atau wa uminu bi anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin wal mursalin wa la yasihhu imanu 'abdin hatta yu'mina bi risalatihi wa yashhada bi nubuwwatihi. Kata beliau, dan saya mengimani, bahwa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah penutup para nabi. Penutup para nabi dan penutup para rasul. Ya. Wala yasihhu imanu abdin, dan tidaklah syah keimanan seorang hamba hatta yu'mina bi risalatihi, hingga ia beriman terhadap kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa yashhadu bi nubuwwatihi, hingga dia mempersaksikan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Di sini Syekh menjelaskan keyakinan umat Islam bahwa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah nabi yang terakhir, penutup para nabi dan penutup para rasul. Dan ini adalah sebuah kesepakatan di kalangan umat Islam. Sebuah kesepakatan di kalangan umat Islam yang diterangkan di dalam Al-Quran dan diterangkan di dalam hadits yang mutawatir. Dari Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Beliau itu adalah seorang rasul dan penutup para nabi. Disebutkan penutup para nabi. Dan di dalam haditsnya Rasulullah SAW bersabda, "La nabiyya ba'di," tidak ada nabi setelahku. Tidak ada nabi setelahku. Maka beliau adalah nabi terakhir. Repotnya ahlul bidah, mereka datang ke sini, mereka baca ayat khataman nabiyyin, mereka katakan, oh itu bukan penutup artinya, tapi cincin kenabian. Ya. Cincin kenabian. Dan ini dari kebiasaan ahlul bidah, kadang lafaz ayat mereka rubah, dan kadang makna ayat mereka palingkan. Ini mereka palingkan makna ayat. Penutup para nabi dipalingkan dengan makna apa? Cincin para nabi. Tidak ada seorang pun dari ahli tafsir yang menafsirkannya dengan cincin para nabi. Ya. Yang ada penafsirannya adalah penutup para nabi. Dan Nabi sendiri menggambarkan diri beliau seperti itu. Kata beliau, perumpamaan aku dengan para nabi sebelumku itu bagaikan bangunan yang dibangun, atau bagaikan seorang yang mengelilingi sebuah bangunan. Bangunan ini ia kelilingi, ia pun takjub melihat keindahan bangunan itu. Betapa indahnya, betapa eloknya. Tapi ternyata di sudut dari bangunan itu masih ada satu bata yang belum terpasang. Iya. Masih ada satu bata yang belum terpasang.
Maka Nabi SAW bersabda, bata itu adalah aku. Iya. Aku adalah penutup para nabi. Jadi perumpamaan bahwa dengan diutusnya beliau sudah sempurna bangunan kenabian dan kerasulan. Tidak lagi nabi setelah beliau. Iya. Ini pemahaman umat Islam, keyakinan umat Islam yang disepakati oleh para ulama. Iya. Karena itulah siapa yang mengatakan bahwa ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW, ia tidak dianggap dari umat Islam ini. Sebab mengingkari sesuatu ya, yang dimaklumi secara aksioma di dalam agama kita, bahwa tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi beliau tekankan bahwa beliau adalah penutup para nabi dan para rasul. Wala yasihhu imanu 'abdin hatta yu'mina bi risalatihi wa yashhada bi nubuwwatihi. Dan tidak beriman atau tidak syah keimanan seorang hamba sampai ia mengimani kerasulan Nabi Muhammad dan mempersaksikan kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi harus dia persaksikan bahwa Muhammad adalah rasul dan beliau adalah seorang nabi. Iya. Sebab ini dua sifat ada di dalam Al-Quran. Ada di dalam Al-Quran. Beliau disebut rasul. Ya. Beliau disebut rasul. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh." Allah Maha mengetahui bahwa engkau adalah rasulnya. Dan di Al-Quran disebut juga beliau sebagai nabi. Ya ayuhan nabiyyu taqillah. Wahai nabi, bertakwalah kepada Allah. Disebut dengan nama nabi. Ya. Inilah nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mempersaksikan bahwa beliau adalah seorang nabi dan seorang rasul. Ya. Dan inilah syahadat wa anna Muhammadar Rasulullah. Dan di sini ada satu poin sebenarnya yang harus dimengerti bagi orang yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah, Nabi Allah. Apa yang akan saya terangkan ini dari mana yang banyak kaum muslimin melalaikannya. Sekarang seorang hamba yang membaca, mempersaksikan bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul Allah, apa arti persaksiannya? Apa konsekuensi dari persaksian dia? Mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini punya konsekuensi yang harus dia penuhi. Ada beberapa keharusan yang harus dia penuhi kalau dia berkata bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Yang pertama, dia harus taat kepada Rasulullah pada segala yang beliau perintah. Harus taat kepada Rasulullah pada segala yang beliau perintah. Nah, ketaatan kepada beliau ini adalah hal yang ditekankan di dalam ayat-ayat Al-Quran. 33 tempat dalam Al-Quran. Perintah untuk taat kepada Rasulullah SAW. Dan Allah telah menjadikan ketaatan kepada Rasulnya sama halnya ketaatan kepadanya. Allah berfirman, "May yuti'ir rasul faqad ata'a Allah." Siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Iya. Jadi ini kewajiban yang pertama. Kewajiban yang kedua, bagi seorang mukmin dan mukminah yang berkata bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul Allah, dia harus meninggalkan segala perkara yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Allah berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fadhahu." Apa yang diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang dibawa oleh Rasulullah kepada kalian, ambillah perkara itu. Dan apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berhentilah kalian darinya, jauhilah. Iya. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba." Setiap umatku masuk surga kecuali siapa yang enggan, siapa yang tidak mau. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapa yang tidak mau ini?" Maka Rasulullah menjawab, "Man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba." Siapa yang taat kepadaku dia masuk surga, dan siapa yang bermaksiat kepadaku maka sungguh dia telah enggan untuk masuk ke dalam surga. Kemudian konsekuensi yang ketiga
bagi orang yang mengucapkan dan mempersaksikan Nabi Muhammad adalah Rasul Allah, dia wajib membenarkan Rasulullah pada segala berita yang beliau beritakan. Nabi memberitakan apa saja wajib dia percayai, wajib dia imani. Perkara yang bisa dia tangkap dengan akalnya atau perkara gaib, semuanya wajib dia terima, wajib dia percayai. Karena Rasulullah SAW tidak pernah berucap dari hawa nafsunya. Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Beliau tidak pernah berucap dari hawa nafsunya. Yang beliau ucapkan adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Kemudian konsekuensi yang keempat, orang yang berkata bahwa Rasul Nabi Muhammad adalah Rasul Allah, dia wajib menjalankan agama ini di atas tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak boleh dia melakukan sebuah ibadah kecuali dibangun di atas tuntunan Rasulullah. Ya. Ini makna dia seorang mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Rasul Allah artinya perantara antara kita dan antara Allah. Kalau kita ingin beribadah, kita harus mengambil bagaimana bentuk peribadatan kepada Allah melalui perantara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu tidak syah ada sebuah ibadah yang tidak dibangun di atas tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak dibangun di atas tuntunan kami, maka amalan tersebut adalah amalan yang tertolak. Kemudian konsekuensi yang kelima, bagi orang yang mengatakan Nabi Muhammad adalah Rasul Allah, dia harus lebih mendahulukan, lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada selainnya. Iya. Apa yang datang dari Rasulullah, apa yang berkaitan dengan Rasulullah itu lebih didahulukan, lebih dia cintai di atas segala perintah atau segala perkara yang datangnya dari selain Allah dan Rasulnya. Iya. Maka ini dari konsekuensi yang harusnya selalu berada di dalam hati seorang hamba. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai aku ini dia jadikan sebagai orang yang lebih dia cintai. Lebih dia cintai dari ayahnya, dari anaknya, dan lebih dia cintai dari seluruh manusia. Ya. Baik, maka ini makna ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau makna syahadat, mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul Allah, Nabi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dalam pembahasan berikutnya, Syekh rahimahullah ta'ala berkata, wa anna afdala ummatihi Abu Bakr as-Siddiq, thumma Umar al-Khattab, thumma Umar al-Faruq, thumma Uthman dun Nuraini, thumma Ali al-Murtada, thumma baqiyatul ashara, thumma ahlu Badr, thumma ahlu syajara, ahlu bai'atir ridwan, thumma sairu sahabati, thumma sairu sahabati radhiyallahu anhum wa ardahum. Sekarang beliau masuk menguraikan keyakinan ahli sunnah wal jamaah berkaitan dengan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Penulis berkata, sebaik-baik umat ini adalah Abu Bakar as-Siddiq. Ini di urutan pertama, Abu Bakar as-Siddiq. Thumma Umar al-Faruq. Kemudian yang kedua adalah Umar bin Khattab yang digelari dengan nama Al-Faruq. Ya, sebab beliau pembeda antara kebatilan, antara kebenaran dengan kebatilan. Kemudian yang ketiga, summa Utsman dun Nuraini. Ya. Kemudian Utsman dun Nuraini. Kemudian Utsman dun Nurain. Dun Nurain artinya mempunyai dua cahaya. Sebab Utsman radhiyallahu taala anhu menikah dengan dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau nikahi putri beliau yang pertama, kemudian meninggal, lalu Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu dinikahkan oleh Rasulullah dengan putrinya yang kedua.
Karena itu beliau digelari Dun Nurain. Thumma Aliyunul Murtada. Kemudian Ali yang diridai. Ya. Ali yang diridai, maksudnya yang murtada di sini dia diridai oleh Rasulullah SAW, sebagaimana sahabat yang lainnya. Dan Nabi pernah berkata kepada Ali, "Atarda an takuna minni bimanzilati Harun min Musa, illa annahu la nabiyya ba'di." Ya, Nabi berkata kepada Ali, "Wahai Ali, apakah engkau ridha kedudukanmu di sisiku seperti kedudukan Nabi Harun di sisi Nabi Musa? Hanya saja tidak ada nabi setelahku. Hanya saja tidak ada nabi setelahku." Jelasnya? Maka ini 4 sahabat Rasulullah yang paling utama secara berurut. Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali bin Abi Thalib. Kemudian kata Syekh, "Tsumma baqiyatul asyarah." Kemudian 10 setelahnya. Ya, ada 10 orang sahabat, semuanya diberi kabar gembira masuk surga. 10 orang sahabat diberi kabar gembira masuk ke dalam surga. Iya. 10 orang sahabat ini, yang pertama, 4 yang pertama adalah Khulafa ar-Rasyidin. Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Ini 4 yang pertama. Kemudian Talha bin Ubaidillah, kemudian Az-Zubair ibn al-Awwam yang ke-6, yang ke-7 Sa'ad bin Abi Waqqas, yang ke-8 Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, yang ke-5 Sa'id bin Zaid, yang ke-9 ya Sa'id bin Zaid, yang ke-10 Az-Zubair ibn al-Awwam. Az-Zubair ibn al-Awwam. Ini semuanya 10 orang sahabat. Nabi SAW memberikan kabar gembira kepada mereka bahwa mereka ini dijamin masuk surga. Nah, mereka dijamin masuk surga. Iya. Kata beliau, "Tsumma ahlu Badrin." Kemudian mereka yang hadir di perang Badar. Kemudian mereka yang hadir di perang Badar. Di perang Badar dihadiri oleh 300 lebih dari sahabat Rasulullah. Dan mereka ini semuanya dijamin dengan surga. Ya. Rasulullah bersabda, "I'malu ma syi'tum faqad." Taib, Allah berfirman dalam hadits qudsi kepada mereka, "I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum." Kerjakanlah apa yang kalian lakukan, apa yang kalian inginkan, aku telah mengampuni kalian. Iya. Jadi ini ahlu Badar, mereka yang hadir di perang Badar. Tsumma ahlu syajarati, ahlu bai'atir ridwan. Kemudian berikutnya dari sahabat yang paling afdal adalah mereka yang hadir berbaiat di bawah pohon, disebut dengan nama bai'atur ridwan. Iya. Bai'atur ridwan. Dan inilah yang dimaksudkan para sahabat yang membaiat Nabi ketika di perjanjian Hudaybiyah. Dan mereka disebutkan di dalam Al-Quran, "Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah, fa'alima ma fi qulubihim, fa'anzala as-sakinata 'alaihim." Sungguh Allah telah ridha terhadap kaum mukminin ketika mereka membaiat engkau di bawah pohon. Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka, maka Allah menurunkan ketenangan terhadap mereka. Maka ini keutamaan para sahabat yang membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah pohon. Kemudian kata beliau, "Tsumma sairus sahabati radhiyallahu anhum wa ardahum." Kemudian setelahnya adalah seluruh para sahabat yang lainnya, semoga Allah meridai mereka semua, ya, dan menjadikan mereka sebagai orang-orang yang ridha. Semoga Allah ridha terhadap mereka semua dan Allah meridai segala yang mereka lakukan. Nah, jadi di sini Syekh mulai menjelaskan tingkat keutamaan para sahabat. Yang dimaklumi bahwa para sahabat Rasulullah SAW semuanya adalah utama. Semuanya adalah utama. Karena siapa yang menjadi sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
mereka adalah manusia-manusia pilihan. Sebagaimana Rasulullah manusia pilihan menjadi nabi, demikian pula para sahabat, mereka terpilih untuk mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini telah diterangkan di dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Mas'ud bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat ke hati hamba, maka diketemukan hati Nabi Muhammad yang paling baik. Maka dipilihlah beliau sebagai Rasul Allah. Kemudian Allah melihat kepada hati hamba, dilihat kepada hati para sahabat, hati mereka yang paling baik. Maka dipilihlah mereka untuk mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran Allah memuji para sahabat dengan pujian umum untuk seluruh mereka. Tidak ada yang dibedakan. Tidak ada yang dibedakan. Semuanya dipuji dengan pujian umum. Ya. Di dalam Al-Quran. Dan Nabi juga memujinya dengan pujian umum. Kata beliau dalam hadits yang mutawatir, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku. Kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik manusia. Generasi beliau adalah sebaik-baik manusia, itulah generasi para sahabat. Dikatakan sebaik-baik manusia. Dan ini berlaku umum untuk seluruh para sahabat. Karena itulah siapa yang datang setelah para sahabat, walaupun mereka beramal dengan segala kebaikan, tidak akan mungkin mereka mencapai kedudukan seorang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, "La tasubbu ashabi, law anna li ahadikum mithla Uhudin dhahaban fa anfaqahu fi sabilillah, ma balagha mudda ahadihim wala nasifa." Janganlah kalian mencerca para sahabatku. Andai kata salah seorang dari kalian memiliki satu gunung Uhud berisi emas, lalu dia infakkan di jalan Allah, dia tidak akan mencapai satu mud, 2 telapak tangan para sahabat. Tidak pula mencapai seperduanya. Ya, jangankan 2 telapak tangan, seperduanya saja tidak akan dia capai dari keutamaan dan keimanan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah manusia pilihan yang mendampingi Rasulullah membela agama ini. Mereka adalah orang-orang yang menjadi sebab kita mendapatkan hidayah, mendapatkan keislaman ini. Iya. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai keutamaan-keutamaan yang sangat banyak. Karena itu buku-buku hadits, buku-buku yang berkaitan dengan riwayat, semuanya menjelaskan tentang keutamaan para sahabat Rasulullah, dan banyak sekali buku yang menerangkan tentang hal ini. Iya. Hampir setiap buku hadits diterangkan keutamaan para sahabat Rasulullah. Tidak di Sahih Al-Bukhari, di Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi dan selainnya. Bahkan ada buku-buku khusus tentang keutamaan para sahabat. Ya, sebagian dari sahabat ada keutamaan khususnya. Ada buku khusus keutamaan Abu Bakar, keutamaan Umar, keutamaan Utsman, keutamaan Ali, keutamaan 10 orang sahabat yang masuk surga. Ya. Dan ini semuanya menunjukkan bahwa mereka adalah orang yang dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan sini Syekh rahimahullah beliau menjelaskan ya, bahwa para sahabat itu derajatnya bertingkat-tingkat. Ada yang lebih afdal dan ada yang afdal di bawahnya. Yang paling afdal dari para sahabat secara berurut Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Ya. Ini urutan 4 orang sahabat ini adalah urutan yang paling afdal dari sisi khilafah menurut kesepakatan ahli sunnah. Tidak ada silang pendapat. Siapa yang menyelisihi urutan ini itu dianggap ahlul bid'ah di kalangan ahli sunnah. Kalau dari sisi khilafah, karena Abu Bakar dibaiat sebagai khalifah, semua sahabat membaiatnya, termasuk Umar, Utsman dan Ali membaiatnya, menunjukkan bahwa Abu Bakar yang paling berhak.
Dan ketika Umar menjadi khalifah, semuanya membaiatnya, termasuk Utsman dan Ali ikut membaiatnya. Menunjukkan bahwa Umar yang paling berhak setelah Abu Bakar. Kemudian setelah Utsman dipilih sebagai khalifah, semua para sahabat membaiatnya, termasuk Ali bin Abi Thalib. Ini menunjukkan bahwa Utsman yang lebih berhak terhadap khilafah setelah Abu Bakar dan Umar. Kemudian setelah 3 orang sahabat ini meninggal, Ali bin Abi Thalib dibaiat oleh seluruh para sahabat. Dibaiat oleh para sahabat menunjukkan bahwa Ali yang paling afdal di dalam hal ini dan paling berhak. Jelas ya? Maka ini urutan. Siapa yang merubah urutan ini? Didahulukan Ali misalnya, diakhirkan Abu Bakar dan Umar, maka itu dianggap sebagai ahlul bid'ah, menyelisihi kesepakatan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ini dari sisi khilafah. Adapun dari sisi keutamaan, beda ya antara khilafah dan keutamaan. Ya, dari sisi keutamaan sepakat Abu Bakar dan Umar yang paling utama. Adapun di dalam memperbandingkan urutan Utsman kemudian Ali, ya dahulu ada silang pendapat di kalangan ahli sunnah. Tapi setelah itu mereka sepakat bahwa yang paling utama adalah Utsman kemudian Ali. Kemudian Ali radhiyallahu anhum ajmain. Baik. Kemudian para sahabat selain dari Khulafaur Rasyidin punya keutamaan yang berbeda-beda. Ya. Ada 6 sahabat yang lainnya. Ya. 6 sahabat ini bersama dengan Khulafaur Rasyidin, semuanya 10 orang sahabat diberi kabar gembira khusus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka masuk surga. Ya. Dipersaksikan kepada para sahabatnya. Nah, maka ini yang lebih afdal dan lebih utama. Kemudian yang hadir di perang Badar itu yang utama setelahnya. Kemudian yang hadir di Bai'atul Ridwan itu yang utama setelahnya. Kemudian seluruh para sahabat semuanya memiliki keutamaan. Ini yang diterangkan di sini oleh Syekh rahimahullah. Baik, kemudian beliau menjelaskan dari hal yang lain berkaitan dengan keutamaan para sahabat atau keyakinan terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, wa atawalla ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum. Kata beliau, dan saya memberikan loyalitas, kecintaan kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa radhiyallahu anhum. Dan semoga Allah meridai mereka. Wa adkur mahasinahum. Aku selalu menyebut kebaikan para sahabat. Wa ataradda anhum. Dan aku selalu mendoakan ridha untuk mereka. Wa astaghfiru lahum. Dan aku selalu memohonkan ampun untuk mereka. Wa akuffu an masawihim. Dan aku diam, menahan dari kejelekan-kejelekan mereka. Ya, jadi kalau ada kejelekan para sahabat, ya dari keyakinan, dari sikap umat Islam, mereka tidak menyinggung kejelekan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, wa asqutu amma syajara bainahum. Dan aku diam, tidak mengomentari pertikaian yang terjadi di kalangan mereka. Wa a'taqidu fadlahum. Aku meyakini keutamaan mereka semuanya. Amalan biqaulihi ta'ala. Semua ini sebagai bentuk pengamalan terhadap firman Allah Ta'ala. وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Semuanya dengan mengamalkan firman Allah Ta'ala, وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ. Orang-orang yang datang setelah mereka. Orang-orang yang datang setelah para sahabat. Ini ayat di surah Al-Hasyr ya. Jadi disebutkan dulu keutamaan para sahabat dari kalangan muhajirin. Bagaimana pengorbanan mereka meninggalkan negeri dan kampung halaman mereka untuk berhijrah semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan keutamaan para sahabat dari kalangan Al-Ansar yang menyiapkan negeri mereka untuk saudara-saudaranya yang datang. Dan mereka sangat menghargai saudara-saudaranya tersebut. Bahkan kepentingan saudaranya lebih didahulukan di atas kepentingannya sendiri. Ya. Setelah disebut dua golongan sahabat ini dan keutamaannya, ya.
Allah menjelaskan bagaimana harusnya sikap orang yang datang setelah para sahabat. Allah berfirman, "Walladzina ja'u min ba'dihim." Orang-orang yang datang setelah mereka, setelah para sahabat, yaquluna, mereka berkata, "Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman." Wahai Rabb kami, ampunilah kami dan ampunilah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan. Perhatikannya, dari kewajiban orang yang datang setelah para sahabat, lisannya itu selalu menyebut kebaikan untuk para sahabat. Ya, menyebutkan kebaikannya. Lisannya tidak pernah membicarakan kejelekan para sahabat, tidak membicarakan pertikaian antara sesama mereka. Ya. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Dan janganlah engkau jadikan di dalam hati kami ada kedengkian terhadap orang yang beriman. Menunjukkan bahwa sikap orang yang datang setelah para sahabat, hatinya tidak boleh ada kedengkian terhadap para sahabat. Tidak boleh ada rasa benci. Yang ada di dalam hati mereka adalah kecintaan kepada para sahabat, penghargaan untuk mereka. Dan inilah sisi-sisi dan makna kenapa pembahasan terhadap para sahabat ini dimasukkan oleh para ulama di buku-buku akidah. Ya, di buku-buku akidah. Karena keimanan tentang keutamaan para sahabat dan kedudukan mereka ini dari sifat mukmin yang baik yang datang setelah mereka. Ya. Selain daripada itu, kita telah mengetahui bahwa para sahabat yang paling utama di antara umat ini. Siapapun dari kita di masa ini yang beramal dengan segala amalan kebaikan, andai kata dia mempelajari segala pintu kebaikan, pintu salat, pintu zakat, puasa, haji, umrah dan selainnya, semuanya dia amalkan amalan kebaikan. Tidak ada yang dia tinggalkan. Tidak mungkin mereka bisa mencapai kedudukan siapa? Para sahabat. Ya. Namun ada satu sudut yang hendaknya kita perhatikan tatkala kita mempelajari keyakinan seputar para sahabat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, "Al-mar'u ma'a man ahabba." Seseorang itu bersama siapa yang dia cintai. Seseorang bersama siapa yang dia cintai. Iya. Ini hadis kata Anas bin Malik adalah tempat yang kedua yang merupakan tempat kegembiraan beliau setelah beliau masuk Islam. Tidak pernah Anas bin Malik merasa gembira segembira ia ketika masuk Islam dan segembira Anas bin Malik ketika mendengarkan hadis ini. Karena para sahabat semuanya tahu keutamaan Abu Bakar, Umar. Tidak ada yang bisa mencapai kedudukan mereka dari sisi keutamaan. Ya. Bersamaan dengan itu Anas bin Malik ketika mendengar hadis ini dia berkata, maka aku pun cinta kepada Abu Bakar. Aku cinta kepada Umar. Saya berharap walaupun saya tidak beramal seperti amalan mereka, saya berharap bisa dikumpulkan bersama mereka. Karena Rasulullah bersabda, seseorang bersama siapa yang dia cintai. Iya. Maka kita tatkala cinta kepada para sahabat, diharapkan kita dikumpulkan kelak di kemudian hari bersama para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan ini adalah sebuah nikmat yang sangat agung. Ya. Dan keyakinan ini tidak akan didapatkan oleh mereka yang menyimpang dari jalan yang lurus. Telah dirangkan oleh Syekh ya bahwa di dalam pembahasan kecintaan kepada para sahabat, ya, ada dua kelompok yang menyimpang di dalam pembahasan ini. Yang pertama adalah kelompok Syiah Rafidhah. Ya, kelompok Syiah. Ya, kelompok Syiah ini mereka menganggap dirinya cinta kepada Ahlul Bait. Cinta kepada para imam Ahlul Bait. Ya. Dari sahabat yang mereka cintai cuma Ali bin Abi Thalib saja, Ali Al-Hasan dan Al-Husain. 3 orang sahabat. Dan beberapa sahabat yang lain yang dianggap masih memberikan loyalitas kepada 3 orang sahabat. Seperti Salman Al-Farisi, Abu Dar, dan ya, beberapa sahabat lain. Ini saja yang dihargai oleh orang-orang Syiah Rafidhah. Selain dari sahabat ini mereka kafirkan para sahabat yang lain. Ya.
Abu Bakar dan Umar bagi mereka itu adalah kafir, dua berhala, dua tagut. Dan orang-orang Syiah punya keyakinan sebelum terjadi hari kiamat, imam 12 mereka akan dibangkitkan. Ali bin Abi Thalib dan dua putranya akan dibangkitkan. Kemudian Abu Bakar dan Umar akan dibangkitkan. Utsman bin Affan akan dibangkitkan. Kemudian Ali bin Abi Thalib akan menuntut balas kepada mereka sebelum hari kiamat. Ini dari keyakinan bejat mereka, ada di dalam buku-buku Syiah. Ada di dalam buku-buku Syiah. Ya. Demikian pula dari keyakinan mereka bahwa Al-Quran yang kita pegang itu Al-Quran yang kurang. Mereka menganggap bahwa Al-Quran ini yang kita pegang itu sepertiga dari mushaf Fatimah yang mereka miliki. Ya. Dan itu ada di dalam buku-buku Syiah. Ada di dalam buku-buku Syiah merupakan sumber rujukan mereka. Merupakan sumber rujukan mereka. Kalau ada orang Syiah yang mengatakan bahwa tidak benar kami mengatakan Al-Quran itu kurang, itu hanya taqiyah saja. Ya. Hanya menutupi. Dan taqiyah berdusta bagi mereka itu adalah amalan salih. Berdusta itu adalah amalan salih bagi mereka. Kemudian orang-orang Syiah ini menganggap dirinya cinta kepada Ahlul Bait. Dan itu kedustaan. Tidak pernah mereka cinta kepada Ahlul Bait. Ya. Bahkan di dalam sejarah terbukti berbagai perkara yang mereka lakukan semuanya adalah penghinaan terhadap Ahlul Bait. Ini adalah hal yang dimaklumi dalam sejarah mereka. Karena itu Imam Syafi'i berkata, tatkala Imam Syafi'i sangat mengerti kedustaan orang-orang Syiah ini, maka Imam Syafi'i berkata, "Lau kana rafdan hubbu ahli baitin falyashhad ats-tsaqalani anni rafidhi." Kata Imam Syafi'i, kalau memang benar orang Syiah Rafidah itu cinta kepada Ahlul Bait, maka hendaknya jin dan manusia mempersaksikan saya juga orang Syiah Rafidah. Ya. Tapi itu mustahil. Karena mereka tidak pernah cinta kepada Ahlul Bait. Ya. Maka Imam Syafi'i mengucapkan ucapan tersebut. Dan ini adalah hal yang dimaklumi. Cuma banyak dari manusia di masa ini tertipu dengan orang-orang Syiah. Ya. Mereka masuk dengan bahasa, dengan penampilan, seakan-akan ingin mendekatkan sunnah dan Syiah. Ingin mendekatkan. Dan sudah ada dari ulama sunnah yang pernah ingin mendekatkan, ya, tapi orang-orang Syiah sendiri yang tidak bisa ketemu untuk hal tersebut. Ya. Dan buku-buku mereka yang merupakan rujukan-rujukan utamanya semuanya adalah keyakinan-keyakinan yang bertentangan dengan agama Islam. Bahkan, ya, di dalam pembahasan khusus, ya, di dalam pembahasan akidah, ya, sebagian dari ulama kita di masa ini memperbandingkan rujukan-rujukan asli orang-orang Syiah, buku-buku asli mereka dengan rujukan asli orang-orang Yahudi, ditemukan 20 lebih persamaan mereka di dalam masalah akidah. Persamaan antara Yahudi dan Syiah di dalam masalah akidah. Dan ini dari buku-buku mereka. Dan sebagian manusia di masa ini ada yang yang ingin berbicara tentang Syiah, tapi sifatnya hanya sekedar dengar-dengar saja. Hanya sekedar baca-baca saja dari orang-orang yang berbicara. Dia tidak langsung membaca rujukan buku-buku Syiah. Tidak langsung membaca rujukan buku-buku Syiah. Ya, saya beri contoh misalnya buku yang sering dibaca seperti buku Sunni Syiah bergandengan tangan. Mungkinkah? Ini penulisnya adalah orang yang tidak membaca sumber rujukan ahli sunnah dan tidak membaca sumber rujukan orang-orang Syiah. Bagaimana mungkin dia bisa memberikan perbandingan? Kelemahan dari sisi ilmiah sangat berat. Kelemahannya. Dia tidak membaca sumber rujukan buku-buku Syiah, hanya membaca dari guru-gurunya yang berada di Mesir yang memberikan penelitian. Sumber buku ahli sunnah saja dia tidak baca. Dia tidak baca Usulus Sunnah, As-Sunnah karya Abdullah bin Ahmad, As-Sunnah karya Al-Khallal, As-Sunnah karya Ibnu Abi Asim dan selainnya. Dia tidak membacanya dari buku-buku yang merupakan sumber utama rujukan ahli sunnah. Bagaimana mungkin bisa mempersatukan? Karena itu yang terjadi dalam buku tersebut, ya, adalah suatu hal yang jauh dari kebenaran. Bahkan pokok-pokok kesesatan waliyadu billah. Di dalamnya juga penulisnya membenarkan celaan-celaan terhadap sebagian para sahabat. Dan ini sama dengan orang-orang Syiah. Karena itu kalau ada yang menuduh penulis buku tersebut orang Syiah, ya tidak boleh disalahkan. Nah, maka ini sebagian dari contoh di masa ini bagaimana ada orang-orang yang menyimpang dari jalan yang lurus
berkaitan dengan para sahabat. Keutamaan para sahabat syah di dalam ayat-ayat Al-Quran. Puluhan ayat menjelaskannya. Keutamaan mereka hadits mutawatir. Saya sudah sebutkan. Berjilid-jilid buku yang menjelaskan keutamaan para sahabat. Ini adalah pokok keyakinan di tengah umat Islam, tidak ada silang pendapat. Seluruh para sahabat Nabi punya keutamaan. Apakah Ahlul Bait maupun selain Ahlul Bait. Semuanya punya keutamaan. Ya, dan khusus Ahlul Bait, mereka memang ada keutamaan lebih. Ya, yang diberikan oleh Nabi SAW pada sebagian sudut. Ya, dilebihkan. Dan kita sebagai umat Islam adalah menghargai dan memuliakan Ahlul Bait sebagai keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Baik. Maka ini kesimpulan ya, atau kelompok yang pertama yang menyimpang dari jalan yang lurus, kelompok Syiah Rafidhah. Demikian pula di antara yang menyimpang dari jalan yang lurus, kelompok Khawarij. Orang-orang Khawarij ini mengkafirkan para sahabat. Iya. Demikian pula dari kelompok yang menyimpang namanya kelompok An-Nasibah. An-Nasibah ini ya, mereka kembalikan dari Syiah. Kalau Syiah mereka mengaku cinta Ahlul Bait, kafir yang lainnya. Ya, kalau Nasibah kebalikannya, mereka mengkafirkan Ahlul Bait. Mengkafirkan Ahlul Bait. Ya, jelas ya? Ada lagi kelompok yang ketiga, namanya kelompok Al-Kamiliyah. Ya, Al-Kamiliyah ini dia kafirkan para sahabat karena mereka menganggap merampas hak Ali bin Abi Thalib dan Ahlul Bait, sekaligus mereka juga kafirkan Ahlul Bait. Karena mereka anggap Ahlul Bait tidak becus mengambil haknya. Ya. Ini kelompok yang ketiga lebih lucu lagi. Ya, walaupun tidak begitu terkenal, tapi dia ada di dalam sejarah. Ada di dalam sejarah. Ya, dan sejarah kelompok-kelompok yang menyimpang itu tercatat di dalam buku-buku para ulama. Ada buku-buku khusus yang menguraikan tentang sejarah kelompok-kelompok yang menyimpang. Ya. Karena itu kalau terjadi penyimpangan di masa ini, itu adalah hal yang bisa dimaklumi. Kita bisa mengetahui dari mana akar penyimpangannya. Apa sebab mereka menyimpang. Dan inilah keistimewaan seorang yang mempelajari akidah yang benar. Walaupun pertemuan kita ini hanya pertemuan sifatnya permulaan dan dasar-dasar. Karena kita hanya menjelaskan keyakinan yang benar dan dalil-dalilnya. Saya tidak menguraikan tentang kesesatan kelompok yang menyimpang pada setiap akidah yang kita terangkan. Ya, kalau kita masuk di dalam hal ini, ada ilmu-ilmu yang lain yang sangat indah. Setiap kelompok yang menyimpang itu ada akar-akar penyimpangannya. Ada pokok-pokok penyimpangannya. Dari akar-akar inilah bermuara berbagai pemikiran yang keliru. Nah, dari situ seorang hamba bisa mengetahui ini kelompok, kalau dia menyimpang begini, itu adalah hal yang wajar. Karena memang asal pemikirannya begini. Ya. Dan apabila seorang mengerti akidah yang benar, dia juga akan mampu menjelaskan kesalahan kelompok-kelompok yang menyimpang dengan cara yang benar. Sebab dia mengetahui apa yang harus dia terangkan, di mana sumber-sumber kesesatannya. Jangan sampai dia berbicara tentang suatu kelompok yang menyimpang, dia singgung cabang-cabangnya, akar-akarnya, tidak dia bicarakan. Iya. Maka ini dari ilmu akidah yang hendaknya kita perhatikan, dia adalah nilai yang sangat agung bagi seorang hamba di dalam kehidupannya. Baik, setelah itu kata Syekh rahimahullah, wa ataradda an ummahatil mu'minin al-mutahharati min kulli su'. Kata beliau, dan saya juga mendoakan keridhaan untuk ibu-ibu kaum mukminin. Ya, ibu-ibu kaum mukminin yang disucikan dari segala kejelekan. Yang disucikan dari segala kejelekan. Ya, ibu-ibu kaum mukminin yang dimaksud adalah para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah ibu-ibu kaum mukminin. Ya, mereka disebut ibu kita. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, wa azwajuhu ummahatuhum. Dan istri-istri Nabi itu adalah ibu-ibu mereka, ibu-ibu kaum mukminin. Ya. Sebagaimana kita punya ibu kandung, ya, sangat kita hargai, kita hormati. Ini adalah ibu untuk seluruh kaum mukminin. Ya. Para istri Nabi adalah ibu untuk seluruh kaum mukminin. Nah, maka mereka adalah ibu kita. Dan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala kejelekan. Dijaga dari segala kejelekan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana lakum an tu'dhu Rasulullah wa la an tankihu azwajahu min ba'dihi abadan. Inna dzalika kana indallahi 'azima." Tidaklah pantas bagi kalian menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Dan tidak dibolehkan bagi kalian untuk menikahi istri-istri Nabi setelah beliau meninggal. Selama-lamanya tidak diperbolehkan. Sesungguhnya hal tersebut, perbuatan tersebut adalah sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka mereka ini adalah istri-istri Nabi, adalah orang-orang yang dimuliakan di tengah umat ini. Dia adalah ibu-ibu kaum mukminin yang mempunyai keutamaan. Ya, siapa yang mencela seorang dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia sama dengan mencela sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama dengan dia mencela ibunya sendiri. Dan secara khusus di sini berkaitan dengan ibu kita Aisyah radhiyallahu taala anha, dia adalah salah seorang dari ummahatul mukminin yang punya keutamaan yang sangat besar. Istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling dicintai. Namun orang-orang Syiah Rafidhah, naudzubillah, menuduh beliau dengan tuduhan-tuduhan yang keji. Seperti tuduhan-tuduhan kaum munafikin di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa yang menuduh Aisyah setelah turunnya ayat Al-Quran, maka sepakat para ulama akan kafirnya orang tersebut. Karena di dalam Al-Quran 10 ayat menjelaskan bahwa Aisyah adalah perempuan yang suci dan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala tuduhan yang dituduhkan oleh kaum munafikin tersebut. Maka siapa yang mengulangi tuduhan tersebut, maka itu dianggap dia mengingkari ayat-ayat Al-Quran. Siapa yang mengingkari ayat-ayat Al-Quran, maka dia dianggap kafir, keluar dari Islam, waliyadzubillah. Iya. Selesai sudah ya pembahasan berkaitan dengan para sahabat dan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian penulis berpindah menjelaskan pembahasan yang lainnya tentang karamah wali-wali. Kata beliau, wa ukirru bi karamatil awliya wa ma lahum min al mukashafat illa annahum la yastahiquna min haqqi Allah ta'ala shay'an wa la yutlabu minhum ma la yaqdiru alayhi illa Allah. Kata beliau, dan aku menetapkan adanya karamah wali-wali Allah. Karamah wali-wali Allah. Juga mereka memiliki dari mukasyafat. Mereka memiliki firasat. Allah memberikan kepada mereka firasat yang mereka kadang mengira-ngira sesuatu itu terjadi dan terjadi sebagaimana yang mereka perkirakan. Itu mukasyafat yang dimaksud. Illa annakum la yastahiqquna min haqqillahi ta'ala syai'an. Tetapi wali-wali ini mereka sama sekali tidak berhak mendapatkan sesuatu dari hak Allah. Ada hak khusus bagi Allah. Kita beribadah kepada Allah, berdoa kepadanya, bernadar kepadanya, dan seterusnya. Ini hak khusus bagi Allah. Wali-wali itu tidak mempunyai hak yang seperti ini. Bukan tempat berdoa, bukan tempat kita bermohon meminta. Walaupun mereka wali-wali Allah. Wala yutlabu minhum ma la yaqdiru alaihi illallah. Tidak boleh meminta kepada mereka sesuatu itu tidak ada yang mampu melakukannya kecuali Allah. Jadi kalau seorang minta kepada orang yang salih, orang yang dianggap wali, maka dia hanya minta sesuatu yang dia mampu melakukannya. Iya. Dia datang kepada orang salih misalnya minta didoakan, itu tidak ada masalah. Dia mampu melakukannya. Ini kalau orang salihnya masih hidup, ada di depannya. Tapi kalau orang salihnya sudah mati, dia minta doa kepadanya, itu namanya dia meminta kepada orang yang tidak punya kemampuan. Dia tidak mendengar dan tidak pula melihat, di luar kemampuannya. Ya, di luar kemampuannya. Maka di sini Syekh menjelaskan sikap pertengahan berkaitan dengan wali-wali Allah. Ahli sunnah berada di pertengahan. Berada di pertengahan dalam masalah karamat. Adapun orang-orang Mu'tazilah, mereka mengingkari adanya karamah-karamah. Sama sekali mereka ingkari hal tersebut. Adapun orang-orang Sufi, mereka berlebihan dalam masalah karamah. Semuanya dianggap karamah. Semuanya dianggap karamah pada guru-gurunya. Adapun ahli sunnah, mereka berada di pertengahan. Nah, Allah Subhanahu wa taala yang pertama di sini berkaitan dengan karamah para wali, kita harus mengetahui siapa wali itu. Siapa yang dimaksud dengan wali Allah Subhanahu wa taala? Wali Allah itu Allah terangkan sifatnya di dalam Al-Qur'an. Allah terangkan sifatnya di dalam Al-Qur'an. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah bahwa wali-wali Allah itu
tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan mereka tidak pernah bersedih hati. Ini wali-wali Allah. Ya, disebutkan wali-wali Allah sedemikian rupa dan disebutkan keutamannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak bersedih hati. Kemudian Allah terangkan sifat wali-walinya. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali-wali Allah itu adalah orang yang beriman lagi bertakwa. Itu ukuran wali Allah. Dia beriman lagi apa? Lagi bertakwa. Ya. Jelas? Jadi wali Allah itu tidak terkait dengan nasab seseorang. Ya. Tidak terkait dengan nasab seseorang. Ya. Tidak berkaitan dengan dia anak kiai atau bukan. Ya. Tidak berkaitan dengan dia keturunan Nabi atau bukan. Wali-wali Allah itu kaitannya dengan keimanan dan ketakwaan. Juga wali-wali Allah itu ya, tidak berkaitan dengan masalah karamah, masalah keanehan-keanehan. Sebab karamah itu adalah bukti, adalah keutamaan, tapi bukan ukuran. Bukan ukuran. Ya. Jelas ya? Ini definisi wali. Yang dimaksud dengan wali Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang selalu menjaga dirinya di atas keimanan, selalu memelihara dirinya di atas ketakwaan, maka dia adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Ini yang dimaksudkan dengan wali-wali Allah. Bagaimana yang dimaksud dengan karamah? Karamah itu adalah keanehan. Hal yang terjadi di luar kebiasaan. Hal yang terjadi di luar kebiasaan. Itu disebut karamah. Ya. Sesuatu yang terjadi di luar kebiasaan, kalau terjadinya pada orang yang salih, pada orang yang beriman lagi bertakwa, maka itu disebut karamah namanya. Disebut karamah. Tapi kalau terjadi pada orang-orang yang tidak beriman dan bertakwa, ya, dilakukan oleh dukun-dukun, ya, oleh jin dan demit, atau dilakukan oleh orang yang meninggalkan sholat, ya, dilakukan oleh orang yang gemar bermaksiat, tiba-tiba ada keanehan yang muncul darinya, maka itu bukan karamah. Itu adalah dari perbuatan syaitan, bantuan syaitan dari mereka. Iya. Maka ini hal pokok yang hendaknya kita bedakan. Kita bedakan antara karamah para wali dan karamah apa? Karamah, ya. Kita bedakan antara karamah para wali dan karamah para, ya, pengikut syaitan itu. Ya. Bukan dikatakan karamah ya kalau selain wali. Dikatakan karamah. Ya, karamah itu artinya kerugian. Dengan kerugian. Kalau karamah adalah kemuliaan. Ya. Kemuliaan. Dan karamah ini ada di para wali. Nah, kalau pada Nabi disebut mu'jizat. Ya, disebut mu'jizat oleh sebagian para ulama. Walaupun nama paling afdalnya tidak disebut mu'jizat, tapi disebut ayat, tanda-tanda jelas. Itu bahasa-bahasa Al-Quran. Ya. Sebagian ulama dia menyebutnya mu'jizat karena tidak ada yang bisa mendatangkan yang semisal dengannya. Bagaimana pada Nabi kita Nabi Muhammad banyak sekali hal ini. Iya, banyak sekali hal tersebut. Iya. Beliau meletakkan tangannya pada makanan yang sedikit, makanan yang sedikit ini menjadi banyak. Beliau letakkan tangannya pada air yang sedikit ini beruduk darinya ratusan orang. Iya. Dan banyak lagi. Iya. Dari mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari para wali juga begitu nampak. Kelihatan pada mereka, walaupun bukan, ya, kelihatan pada mereka karamah. Jadi karamah itu datangnya dari orang yang salih, bukan nabi, Ya. Di antara contoh misalnya dari karamah, ya, para wali adalah apa yang terjadi pada Maryam, ibu Nabi Isa alaihissalam. Ya, Maryam bukan nabi, ya. Dia adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Allah muliakan Maryam. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria wajada 'indaha rizqa. Tiap kali Nabi Zakaria menjumpai Maryam, ya, maka Nabi Zakaria menemukan di sisi Maryam itu sudah ada makanan, rezeki dari Allah. Ya, rezeki dari Allah. Tidak tahu dari mana. Nabi Zakaria tidak tahu dari mana datangnya. Ya. Maka Nabi Zakaria bertanya kepada Maryam, "Anna laki hada?" Dari mana engkau mendapatkan ini? Maka Maryam berkata, "Huwa min indillah." Dia datangnya dari sisi Allah. Innallaha
yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Sungguhnya Allah memberikan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki tanpa ada hisab. Ya. Maryam ya, Ashabul Kahfi tidur selama berapa? 309 tahun. Tidak berubah. Ya. Rupa mereka tidak pula berubah. Keadaan mereka tidak lapar dalam jangka waktu yang sedemikian rupa. 309 tahun. Ini karamah namanya. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ini saya beri contoh-contoh ya. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu suatu hari pernah berkhutbah di atas mimbar. Ya. Tiba-tiba beliau berbicara sebuah pembicaraan yang tidak ada kaitannya dengan khutbah. Beliau berkata, ya sari al-jabal al-jabal. Wahai pasukan ke gunung ke gunung. Ya. Ada apa ya pasukan ke gunung ke gunung? Ya. Dan beliau sedang apa? Sedang khutbah. Begitu beliau selesai khutbah, didatangi oleh sebagian dari sahabat atau sebagian dari tabi'in bertanya kepada Umar, engkau tadi berkata ke gunung ada apa? Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, saat saya tadi berkhutbah, saya melihat pasukan yang saya kirim ke negeri fulan. Dia sebutkan ada pasukan yang dikirim oleh Umar. Dan pasukan ini saya lihat mereka terdesak oleh pasukan musuh. Ya. Siasat yang paling bagus adalah mereka mundur ke gunung kemudian balik menyerang. Ya, maka karena itulah Umar berkata, wahai pasukan ke gunung ke gunung. Ya. Maka orang yang bertanya kepada Umar ini menunggu hingga pasukan tersebut kembali. Kemudian ia bertanya kepada pasukan itu apa yang terjadi. Ya. Dan mereka juga mendengar suara Umar berkata, wahai pasukan ke gunung ke gunung. Ini karamah ya. Ya. Dan ini banyak lagi. Ya, dari kalangan sahabat, dari kalangan tabi'in, dari tabi'ut tabi'in, ya. Satu buku khusus atau satu bab khusus di Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah karya Al-Lalakai, penjelasan tentang karamah para wali. Bahkan sudah dibukukan ya oleh Al-Lalakai khusus buku tentang karamah para wali. Sampai sebagian dari orang yang salih dia hanya tidur ya beberapa saat saja, 5-10 menit dia tidur, seakan-akan dia tidur satu malam suntuk. Selainnya dia giat beribadah. Ini karamah. Ya. Bentuk dari karamah. Dan berbicara tentang hal ini adalah hal yang ditetapkan oleh ahli sunnah. Tapi mereka tidak berlebihan. Ya. Tidak berlebihan. Orang yang memiliki karamah seperti ini, dia bukan orang yang diibadahi. Sama dengan hamba-hamba Allah yang lainnya. Sama dengan hamba-hamba Allah yang lainnya. Perlu kepada Allah. Ya. Juga bukan artinya diingkari karamah itu seperti kaum Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah. Namun yang perlu kita tekankan di sini berkaitan dengan masalah karamah para wali, bahwa tidak setiap orang yang mempunyai keanehan itu dianggap sebagai wali. Ya, sekarang ini subhanallah. Ya. Kalau ingin sesuatu yang dilihat yang aneh-anehnya dulu. Kalau sudah aneh, ini berarti wali ini. Ya. Dan ini keliru ya. Yang dilihat adalah keimanan dan ketakwaan, itu menjadi ukuran. Karena itu ada yang menyampaikan kepada Imam Syafi'i. Ya, disampaikan kepada Imam Syafi'i, mereka berkata, wahai Imam, ya, Al-Laits bin Sa'ad berkata, kalau engkau melihat orang sholat di atas air, jangan kamu percaya dia sampai kamu cocokkan orang ini apakah dia dari Al-Quran dan Sunnah atau tidak. Kata Imam Asy-Syafi'i, kurang Al-Laits bin Sa'ad, kurang. Kata beliau, kalau engkau lihat ada orang yang sholat di atas air atau dia sholat di atas udara, ya, ditambah lagi karamahnya, atau dia sholat di atas udara, jangan kamu percaya dia, kata Imam Syafi'i, sampai kamu cocokkan perkaranya apakah dia sesuai dengan Al-Quran, As-Sunnah atau tidak. Itu menjadi ukuran. Jadi sekadar keanehan itu bukan hal yang membuat kita percaya padanya, walaupun keanehannya dia dalam keadaan sholat. Ya, seperti sebagian orang yang insya Allah pakai sorban, pakai ini, tapi pemburu jin, hantu. Ya. Ya. Yang ribut-ribut berkaitan dengan jin dan hantu itu, ya, ini tidak melambangkan sebuah apa? Sebuah karamah dalam hal yang seperti yang digambarkan. Itu bukan karamah namanya. Jelas ya? Kemudian yang kedua menjadi ukuran karamah. Karamah itu adalah anugerah dari Allah, bukan di tangan orang yang memberi, orang yang diberi karamah. Bukan di tangannya.
Bukan di tangannya karamah itu dia keluarkan kapan dia kehendaki. Dia berhenti kapan dia kehendaki. Jelas ya? Umar ketika melihat pasukan di gunung, itu tidak setiap saat, sekali saja. Itu karamah. Tapi sekarang Masya Allah karamahnya, ya kapan dia ingin sembuhkan, dia sembuhkan. Dia ingin ulangi, dia ulangi. Itu bukan karamah namanya. Itu yakin, bukan karamah. Sebab karamah sifatnya tidak seperti itu. Sifatnya tidak seperti itu. Baik, nah ini gambaran-gambaran umum, gambaran-gambaran umum yang bisa kita pelajari di sini berkaitan dengan karamah para wali. Waktu sudah selesai ya. Untuk sesi ini insyaallah taala masih ada sedikit pembahasan, kita akan selesaikan setelah salat asar. Untuk sementara saya cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah sesi kedua pada hari kedua ini. Selanjutnya adalah salat asar berjamaah. Insyaallah sesi ketiga pada sore hari akan dilanjutkan pada asar sampai pukul 5 atau pukul 17 waktu Indonesia bagian barat, dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Jadi dihimbau bagi yang ingin bertanya segera menyiapkan pertanyaan di sebuah kertas dan dikumpulkan kepada panitia di depan di mimbar.